Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan materi pembelajaran kita hari ini. Pagi hari ini kita masuk materi kriteria negara-negara ASEAN ya, dengan subtema negara Malaysia dan Laos. Oke, kita masuk Malaysia. Perhatikan slide di bawah ini. Selanjutnya kita masuk dengan keadaan alam. Secara astronomis, letak Malaysia itu berada di 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Adapun batas-batas wilayah negara Malaysia, sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Kalimantan dan Kepulauan Riau, sedangkan bagian barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Selanjutnya kita masuk ke bentang alamnya. Berdasarkan pembagian daerahnya, Malaysia dibagi menjadi 2 daerah yang berada dalam 2 pulau yang berbeda. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka atau Asia, sedangkan Malaysia Timur terletak di Pulau Kalimantan. Berdasarkan topografinya, wilayah negara Malaysia diliputi pegunungan dengan puncak tertinggi di Gunung Tahan, yaitu setinggi 2189 meter. Pegunungan paling panjang adalah Titiwangsa yang memiliki panjang sekitar 483 km. Di kawasan ini lahan tidak begitu subur, sehingga digunakan sebagai areal perkebunan dengan jenis tanaman yang homogen seperti kelapa sawit. Selanjutnya kita perhatikan kembali bentang alam. Bentang alam negara Malaysia terbagi 2 wilayah, yaitu A. Malaysia bagian barat berada di Semenanjung Malaka, terdiri dari 11 negara bagian, antara lain ada Johor, Kedah, Kelanda, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak Darul, Perlis Indra, Pulau Pinang, Selangor, dan Terengganu. Sedangkan dia di sebelah timur ya, terletak di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Indonesia, terdiri atas 2 negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah. Selanjutnya anak-anak perhatikan, inilah tadi yang Ibu maksudkan ya, negara-negara bagian dari Malaysia bagian barat dan bagian timur. Selanjutnya kita lihat penduduk. Nah, penduduk suku Melayu yang tinggal di Malaysia itu sekitar 50%, Tiongkok sekitar 37%, India sekitar 11%, dan sisanya adalah orang-orang Euro-Asia, Eropa, dan keturunan bangsa lainnya. Di Malaysia, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan sebagian bahasa Inggris. Penduduk Malaysia hampir mirip dengan penduduk Indonesia, yaitu memiliki agama mayoritas Islam. Agama Islam dianut lebih dari 50% penduduk Malaysia. Agama Buddha sekitar 12%, kepercayaan Tiongkok sekitar 7%, dan sisanya agama lainnya seperti Kristen dan Hindu. Selanjutnya kita masuk mengenai perekonomian. Perekonomian Malaysia juga banyak bergantung pada hasil pertanian. Sumber devisa terbesar bagi negara masing-masing mengandalkan penjualan barang tambang, minyak dan gas, ditambah perkebunan karet yang melimpah. Kegiatan ekspor dan impor di Malaysia banyak dilakukan melalui pelabuhan laut terbesar, yaitu Port Swettenham. Ini dia anak-anak gambar pelabuhan itu. Selanjutnya kita lihat sumber daya alamnya. Hampir sama dengan Indonesia ya anak-anak, sumber daya alamnya. Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Hasil pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti padi dan sayur mayur.
Hasil perkebunan yaitu karet dan kelapa sawit. Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia, yaitu boksit, batu bara, besi, tembaga, emas, dan perak. Ya, di sini ada Ibu gambarkan hasil-hasil dari sumber daya alam mereka. Selanjutnya, kerjasama. Nah, Malaysia itu merupakan salah satu negara yang turut dalam pendirian kerjasama regional ASEAN. Nah, selain dari situ, dia juga aktif dalam organisasi internasional. Misalnya ADB, ASEM, SK, PAO, IBRD, IDA, IPC, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Nanti masing-masing kita lihat apa dari kepanjangan dari lembaga tersebut. Nah, berikutnya anak-anak kita melangkah ke Laos. Tolong perhatikan slide di bawah ini. Nah, kita masuk mengenai letak dan luas. Secara astronomis, Laos itu terletak di 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur dengan luas wilayah 236.800 km persegi. Nah, secara geografisnya, negara Laos itu memiliki batas-batas negara, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Republik Rakyat Cina dan negara Vietnam, sebelah timur berbatasan dengan negara Vietnam, sebelah selatan berbatasan dengan negara Thailand dan negara Kamboja, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan negara Myanmar dan Thailand. Iklim. Nah, negara Laos itu merupakan negara yang terletak di daerah iklim tropis. Suhu rata-ratanya terdapat di negara Laos itu yaitu sekitar 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Temperatur 26 derajat Celcius itu berada di sebelah utara, dekat dengan negara Myanmar dan negara Cina. Sedangkan temperatur 28 derajat Celcius berada di selatan yang berbatasan dengan negara Kamboja. Sebagai negara yang memiliki iklim tropis, dapat terjadi dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dapat terjadi pada bulan Mei sampai November. Musim hujan tersebut dipengaruhi oleh angin pasat barat daya yang berasal dari kawasan Pasifik Barat. Curah hujan yang terjadi sekitar ketika musim hujan rata-rata 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Selanjutnya, musim kemarau dapat berlangsung di negara. Nah, bentang alam. Bentang alam ya. Laos itu merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang jalan masuk wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dari wilayah lainnya, merupakan dataran tinggi. Kawasan Laos terdiri dari 4 kesatuan geografis utama. A. Barisan pegunungan lipatan dari utara ke selatan yang bertopografi kasar. Pada bagian utara, barisan pegunungan lipatan terpotong-potong. Puncak gunung tertinggi berada pada Gunung Phoa Bia, 2.820 meter. Adapun datarannya adalah pada daerah plato Siang Hoang. B. Lereng barat pegunungan Annam. C. Plato Bolovens dan daerah lembah Sungai Mekong panjangnya 1.800 km. Selanjutnya kita masuk penduduk. Nah, jumlah penduduknya berkisar 6.758.353 jiwa. Ini data tahun 2016 ya Nana. Dengan pertumbuhan penduduk minus 0,3%. Artinya penduduk mereka bertambah dengan kecil. Etnis bangsa yang banyak ditemukan yaitu etnis Laosian 60%, suku gunung 35%. Ya, kita lihat suku gunungnya 35% dan suku Ladenoa hanya 5%. Orang Laos banyak tinggal di dataran rendah di pinggir sungai. Orang Meo dan Yawa, keturunan dari Tiongkok bagian selatan banyak tinggal di daerah pegunungan dan memanfaatkan lahan untuk pertanian dengan sistem tebang bakar. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Laos.
Adapun bahasa keduanya yaitu Inggris, Vietnam, dan Prancis. Kepercayaan masyarakat Laos sebagian besar menganut agama Konghucu 50%, menganut kepercayaan suku 34%, Kristen 22%, dan lain-lain mencapai 6%. Selanjutnya kita lihat perekonomian. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama yang menyerap lebih dari 72% tenaga kerja. Luas lahan pertaniannya sekitar 932.000 hektar dan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi dan jagung, terutama di Provinsi Siang Hoang dan Houphang. Ekspor utama Laos berupa barang tambang seperti biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup diantaranya beras, minyak bumi, mesin-mesin, barang elektronik, dan barang konsumsi lainnya. Selanjutnya kita lihat sumber dayanya, sumber daya alam Laos. Ya, jadi Laos memiliki sumber daya alam berupa tumbuhan seperti padi, jagung, tembakau, kapas, kopi, dan buah jeruk. Hasil utama Laos adalah kayu jati. Hasil komunitas pertanian padi, jagung, dan tembakau banyak dihasilkan di daerah Vientiane. Selain itu, sektor perikanan, peternakan, dan pertambangan juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara. Yang terakhir kita lihat kerjasama Laos. Nah, beberapa organisasi internasional yang diikuti Laos diantaranya ASEM, PAO, IBRD, IDA, IFC, UNDP, UDINDO, ILO, NISCO, WHO, APEX. Nah, sampai di sini video pembelajaran Ibu kali ini. Selamat belajar. Selanjutnya kita masuk ke ruang 8.